Katanya teteh lagi sakit. Iya. Sakit apa? Titipan dari hamba Allah nih, tapi tidak bisa disebut namanya, Pak Ustadz nih. Ini dari hamba Allah, Kota Baru Padalarang ya. Nih sama sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat. Nih saya masih di kampung Bapakan Nangka. Jadi di kesempatan video kali ini saya mau berbincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz ya. Nih saya sudah ada di depan rumah almarhumah itu. Pak Ustadz ini yang tinggal di rumahnya almarhumah itu sahabat ya. Nah sahabat, alhamdulillah ya. Jadi maksud tujuan datang saya ke sini lagi Pak Ustadz, memang ada salah satu Pak Ustadz ini memang bukan, maaf gitu ya, bukan orang sembarangan gitu. Kalau santri itu Pak Ustadz itu memang banyak banyak pengalaman hidup Pak Ustadz. Pak Ustadz maaf nih, sambil santai sambil ngobrol gitu ya sama saya gitu, waktunya terganggu lah gitu. Dulu pesantren di mana Pak Ustadz? Saya mah dulu di Al-Musri. Al-Musri. Al-Musri Miftahus Sa'adah. Alhamdulillah. Saguling. Oh di atas. Pertama mondok, pertama pesantrenan. Dulu kan saya pernah ke Cipanas juga, sempat ke Cipanas sebentar. Cipanas, Cianjur. Iya, sempat juga. Cuma belajar sedikit. Jadi setelah pertama mondok di Cipanas, terus kedua di Al-Musri. Langsung ke Al-Musri. Al-Musri, di Al-Musri berapa tahun Pak Ustadz? Cuma sebentar. Cuma Berapa tahun kira-kira? 3 musim. Hampir 3 tahunan lah. Wah lumayan, bukannya sebentar atuh. Cuma kan pernah juga ke tempatnya saudaranya Uwa juga. Seperti itu. Pengennya lama, cuma ya keadaan lah. Pak Ustadz itu kalau mondok biayanya habis berapa Pak Ustadz ya? Kalau dihitung-hitung tiap hari gitulah, 1 bulan harus ada berapa ya? Tergantung orangnya. Kalau saya mah kan irit, nggak mesti harus dari orang tua. Kadang-kadang kan orang tua nggak punya. Kadang. Waalaikumsalam. Pak RW damang? Damang. Alhamdulillah nih ketemu lagi sama Pak RW. Aduh. Ini lagi ngobrol Pak RW lah. Iya. Nah. Jadi memang pesantrenan itu tidak dilihat dari orangnya ya. Iya. Dari segi pengeluarannya gitu ya. Ada yang boros juga ada ya. Ada. Kalau saya mah dibilang boros enggak. Irit, terlalu irit. Oh, terlalu irit. Kalau saya mah kan kadang pulang ke rumah ikut bekerja dulu. Misalkan nggak punya bekal, dapat duit, berangkat lagi. Kadang-kadang dari saudara, dari paman yang makomnya itu. Pas meninggalnya kan saya waktu masih di sana meninggalnya. Jadi pengalaman Pak Ustadz ini sahabat, dulu lagi mondok sambil dikasih sama ibu, mencari juga uang sendiri buat mondok itu, buat bekal.
Aduh, sangat luar biasa pengorbanannya ya Allah. nggak mesti dari orang tua. Heeh. Jadi tidak menggantungkan lah gitu. Iya. Kalau misalkan pengen beli kitab paling nelpon sama teteh, Sama kakak. kakak beli kitab langsung 2-3 hari atau seminggu dianterin. Kalau misalnya nggak punya ya nunggu dulu, sabar. Kalau mau kitab gitu. Iya, Masya Allah. dulu tapi sekarang mah nggak minta. Pak Ustadz, maaf ya, maaf nih. Kalau Pak Ustadz ini lulusan apa Ustadz? Saya Sekolah? mah SD aja nggak lulus. Yang benar, SD cuma kelas 4. SD kelas 4. Tapi ngaji bisa ya. Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Dari kecil kan saya dididik sama Uwa yang dari sana yang ujung. Heeh. Ngajinya dari huruf apalah itu hijaiyah itu yang sama, kalau sekarang Sapina. Heeh. Kalau sholat, harakatan sholat itu dari sana dulu itu yang masih kecil. Ibaratnya sekarang itu berdoain lah Betul, dari betul. Uwa, dari kecil sampai saya dewasa umur 10-11 tahun masih sekolah juga sering ngaji dari Uwa. Oh. Berarti Pak Ustadz mondok itu dari umur berapa tahun Pak Ustadz? Kalau mondok mah sudah kesini, sudah baru-baru ini. Udah Umur- gede. Iya, hampir umur, mulai belajarnya mulai umur 20. 20 Mulai tahun. belajar, iya. Mulai belajar ke sana, misalkan ada acara di sana ikut, misalkan seminggu ikut. Kalau sekarang mungkin paket ya kalau di sekolah. Ikut. Oh dipakatin, betul. Pengen ke Cipanas misalkan seminggu atau 6 bulan ikut belajar. Kan biayanya kan nggak ada. Betul. Ikut. Bahkan pesantren itu kalau ada yang yang elit lah gitu ya, Iya. lebih mahal dari sekolah ya. Lebih mahal. Pesantren, masya Allah. Ya Allah. Kalau saya makan misalkan sebulan pulang ke rumah minimal dikasih 200 sama bapak, itu harus cukup. Kadang-kadang pas datang ke Kobong itu pondok langsung habis. Jadi 200.000 harus cukup 1 bulan. Iya, kadang-kadang kan belum kitab, misalkan beli kitab, terus listrik kan cuma listrik yang bayar, Oh, itu juga kadang-kadang kalau punya, kalau nggak punya mah nggak oh gitu. Luar biasa juga ya pengorbanan sampai dari nol ya sampai sekarang ini masih perjuangan juga Pak saja. masih. Jadi ingin membantu anak-anak bisa ngaji, bisa baca Iqra. Jadi pengorbanan Pak Ustadz ini sangat luar biasa. Dia juga dibantu sama kerabat-kerabat, sama keluarga, sama ini juga Pak RW. Oh Pak RW Ikut juga membantu. Kalau misalkan mendidik anak-anak mah ya ikut juga Pak RW. Alhamdulillah. Sama Uwa juga. Gak mungkin sendirian kan, anak-anak kan beda-beda. Pusing bikin ribet. Betul. Tuh Pak Ustadz kalau di rumah juga anak 2, 3 udah pusing, apalagi ada puluhnya. Sangat luar biasa Pak RW. Aduh. Ada yang ngarahinnya juga, ada yang mendidiknya juga. Kalau misalkan cuma mendidik nggak diarahin, kalau misalkan ada anak-anak di luar, saya mah kan nggak tahu. Saya mah kan di tempat, misalkan ada anak di luar, kan harus ada yang misalkan yang nakut-nakutin. Kalau misalkan waktu ngaji nggak ada, misalkan ketemu sama Pak RW, ya udah kata Pak RW, kalau misalkan ibarat hewan itu digiringin, Betul. cepat ngaji kayak gitu ibaratnya. Kalau misalkan Betul. ngaji kan saya mah kan nggak tahu orang itu, nggak tahu dari rumahnya berangkat atau enggak. Saya mah di tempat kan, misalkan ada 5 orang anak di tempat ngaji, yang datang cuma 3 misalkan, kan yang 2 nggak tahu kemana, dari rumah berangkat ke tempat tujuan nggak ada kan. Ketemu misalkan sama Pak RW, dibawa Dibantuin ya. Kayak gitu. Jadi masyarakat di sini juga kompak gitu ya,
untuk mengarahkan anak-anaknya Iya. mengaji di Pak Ustadz. Betul. Terus Pak Ustadz udah dari Al Musri, ngajinya kemana lagi Pak Ustadz pengalamannya? Ikut ke tempatnya keluarganya Uwa di Satong. Satong. Daerah Cibalagung. Balagung itu daerah Cianjur. Iya masih Cianjur. Oh masih Cianjur. Ikut cuma kurang setahun. Oh kurang lebih dari setahun. Alhamdulillah. Pas ya disuruh pulang, kan abah sakit-sakitan terus. Pulang katanya, di sini juga kasihan anak-anak pengen belajar katanya. Oh. Ya udah pulang aja. Jadi sudah ada arahan dari sana ya, suruh pulang untuk mengajar di kampung ini. Iya. Sebetulnya pengen lama ngajinya. Kalau misalkan ibarat haus itu masih kurang. Betul. Ya memang sampai mati lah gitu. Iya. Thalabul ilmi itu lebih harus sampai mati. Saking Saking wajibnya thalabul ilmi, Pak Ustadz, kata ulama katakan ya, lebih wajibnya daripada sholat gitu ya. Iya. Sholat itu kan ada waktunya. Ada waktunya. Tapi kalau mengaji itu tidak ada waktunya. Benar gitu seperti itu? Ya intinya harus mengimbangi lah intinya. Kalau ibaratkan diwajibkan buat kaum muslimin muslimat mengaji, ilalah di minal mahdi. Oh. Ibaratnya kita dilahirin sampai ke ke liang kubur itu harus belajar mengaji dan mengaji. Betul. Aduh, oke Pak Ustadz, terima kasih waktunya Pak Ustadz nih, sudah mau bincang-bincang sama saya, ngobrol bab ilmu ya. Ilmu. Saya mah gak ada apa-apanya. Alhamdulillah. Tapi memang kayak daun padi gitu ya. Semakin isi semakin meruduk gitu. Ibarat kalau bukannya saya pemakai, tapi saya masih mencari. Kalau ibaratkan pemakai kan ibaratkan kiai atau ulama sudah pasti sudah betul. Ada langsung dipakai, langsung dikeluarin, langsung diturunin misalkan sama anak buahnya. Kalau misalkan saya kan masih mencari, bukan langsung intinya kalau ada yang nanya misalkan langsung saya utarain atau langsung saya ucapin, harus mencari dulu kalau saya kan. Kalau misalkan ulama-ulama yang lain kan ibarat guru saya yang lain, kalau misalnya ada yang nanya anu sudah ada kepala itu langsung utarain. Betul. Saya kan harus mikir dulu apa yang di mana. Nggak tahu juga gitu, masih ibaratkan kalau itu dangkal. Betul. Makanya kalau misalkan belum nikah mungkin saya masih ngaji. Iya. Itu istri ketemu di pesantren? Iya. Oh, istri juga mengaji gitu ya? Mengaji. Hebat. Disuruh sama guru kan, disuruh nikah sama ini katanya. Buat membantu nambah lah katanya ilmu. Saya bilang kalau misalkan saya disuruh guru saya nggak bisa nolak. Jadi satu paket Pak Ustadz ya, istri berdua sama juga kan nitipin sama guru katanya kalau misalkan ada datang jodohnya, sudah tepat jodohnya, ya udah katanya nikahkan aja sama pasrahin lah sama guru. Emang Pak Ustadz umur berapa tahun sekarang? Kalau saya mah 30. 30-an. Tapi asa ngora ya. Tapi asa muda itu. Kalau istrinya baru 20. Oh, beda 10 tahun. Ini kan badannya kecil. Tapi asa ngoranya. Awet muda kalau kecil. Awet muda ini mah kayak ada rahasia ini, doa khusus kayaknya mah. Ini kan anak yang kedua nih. Yang satu perempuan. Ini kebetulan ada Pak RW nih ngobrol sama Pak. Keempat dari Nanung, kelima Nenen. Lima bersaudara itu. Jadi 5 bersaudara Pak Ustadz. Nah, ini yang kedua. Jadi ini salah saya jami yang pasti Allah Parang. Parang ke. Pak RW dari mana Pak RW? Kerja? Habis saya rumput. Jadi memang Kang Abi ini
Jadi kekehnya buat pesantrenan kekeh gitu. Nah, itu. Buat ngaji itu. Iya. Sangat luar biasa pengorbanannya bener. Ya kan dulunya dia pesantren 6 tahun dari Al-Qusri, kalau nggak salah langsung dia langsung ke Satong, ke uangnya langsung suruh pulang. Gini nih, langsung dibekelin sama uangnya gitu kan. Udah buka aja gitu kan. Gitu. Dia bilang sama saya, gini. Nah, jangan dulu, tunggu 1 bulan atau 2 bulan saya gitu kan. Nah, langsung udah ini ya, tapi tolong bantu ya, siap. Saya bantu semaksimal mungkin. Di situ langsung dia mau dirikan madrasah. Kebetulan ada yang donatur dari sini dari situ, juga dari kalangan ketua pemuda, kepemudaan, langsung dia gotong royong ini. Yang madrasah itu ya alhamdulillah gitu kan, sekarang udah terwujud, baru segitu juga gitu. Sudah bersyukur saya. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Untuk tekadnya dia gitu kan. Tekadnya dia mau sambil menimba ilmu sambil mengeluarkan ilmu gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang gitu. Tadi juga sama saya tadi ditanya, Pak Ustadz kalau tiap hari suka kemana? Nggak kemana-mana. Terus maaf cinta kalau buat makan gitu ya, buat hari-hari ada aja dari mana? Ya ada aja gitu. Paling buka warung gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Itu belakang-belakangnya kan dia punya ini kan punya majikan gitu kan. Majikan itu punya kebun karet. Kalau dulunya dia suka nyadap karet gitu kan. Gitu di situ. Ya sambil nyadap karet gitu kan. Sambil ini buka warungan kayak gini gitu kan. Itu siapa tahu lah gitu. Ke depannya gitu. jadi kadang-kadang kalau ada yang nyuruh kerja ya serabutan. Kalau enggak ya diem aja gitu. Aduh, masya Allah, betul-betul sangat sangat luar biasa lah gitu ya. Karena menimpa ilmu itu bukan orang sembarangan. Tadi saya juga bilang, jadi orang yang jadi ustadz itu dipilih sama Allah. Iya. Saya juga mau cita-citanya kayak dulu. Itu kan pangkat dari Allah. Iya, itu mah pangkat lebih dari presiden kalau ini mah. Kalau nggak ada santri ulama Indonesia ini sudah gimana gitu Pak. Dan lagi kalau misalkan pangkat dari kenegaraan itu ada pensiunnya gitu Iya, kan. pensiunnya. Kalau ustadz ulama gitu kan nggak ada pensiun, malah kalau misalkan kita hanya peka ya semakin Betul. naik gitu kan. Semakin tinggi Iya. derajatnya, benar, Masya Allah. Ya, makanya kalau misalkan kan ini kan hari Minggu. Ya kalau misalkan mau silaturahmi sama ibu-ibu ntar sore. Jam berapa tuh Pak? Bi, sekitar jam 5 jam 4 ya? Jam 4 Jam 4 ya? Nah itu kan ada rutinan khusus gitu kan. Maksudnya khusus itu bukan apa-apa, tapi rutinan kalau di kampung namanya fardu ain gitu kan. Ya makanya saya bilang sama dia, kan udah aja. Kalau misalkan rutinan ibu-ibu jangan bahasnya yang terlampau tinggi. Yang biar terkena sama dia yaitu fardu ain. Kalau di kampung kan yang seharusnya itu dipegang itu rata-rata itu fardu ain. Betul. Saya langsung ya fardu ain aja gitu. Aduh, terima kasih Pak RW waktunya Pak RW. Maaf nih sudah mengganggu waktunya. Ini main sama Kang Abi juga. Alhamdulillah. Ada kata saya, jangan air tamu, saudara istri saya. Gimananya cinta sama Abi, jangan gitu. Itu nuju naraon itu. Aku bisa. Tapi terabi kan mau ageng eta gitu. Tuh Pak Ustadznya ada di di sini. Ini hampir jam 12 ya. Cuaca sekarang memang di
hampir Jawa Barat ya. Belum ada hujan beberapa hari ini, bahkan bulan kalau nggak salah sahabat. Waduh, sangat luar biasa. Panas. Panas sekali. Nah, seperti ini Mas. Ini depan rumah Mak Ito. Masya Allah. Sahabat, jadi kebetulan kita sudah ada di depan rumahnya almarhum Mak Ito ya. Ini udah azan duhur. Kita dengarkan dulu ya azan duhur berkumandang. Nanti kita dilanjut lagi sahabat ya. Alhamdulillah nih saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat nih. Atos sekap hatur nuhun, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kumai, katanya teteh lagi sakit. Iya. Sakit apa? Laliur, Lalirnya. Jadi sahabat ini tetehnya istrinya Pak Ustadz lagi kurang sehat lah gitu ya. Kurang sehat, terus agak pusing lah gitu, pusing. Kayaknya mau ini ngidam. Punya ini kali, punya anak kali. Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan. Pengen punya anak. Siapa yang gak pengen ya punya keturunan. Aduh, Masya Allah. Jadi tadi alhamdulillah Pak Ustadznya kita ngobrol-ngobrol pengalaman Pak Ustadz pesantrenan, itu perjalanan hidup. Jadi memang perjuangan itu tidak mudah ya. Untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak lama nih Pak Ustadz, karena takut mengganggu juga sama istrinya yang lagi sakit. Ini sebenarnya saya juga agak berat lah mengganggu terlalu lama lah gitu. Ini dari ada titipan dari hamba Allah nih, tapi tidak bisa disebut namanya Pak Ustadz nih. Kota Baru Padalarang ya. Nih sama siapa? Sama ini sama. Doakan ya yang ngasih, mudah-mudahan beliau ini selalu sehat Pak Ustadz ya, selalu sehat, rezekinya tambah berlimpah lah seperti itu. Walaupun sedikit ya mudah-mudahan bermanfaat lah buat Pak Ustadz di sini. Ya saya ucapkan terima kasih sama yang ngasih Iya. orang Padalarang, moga dilancarkan rezekinya, Amin. dipanjangkan umurnya, Amin. sama sehat walafiat keluarganya Amin, semua amin, ya. amin ya Allah Rabbal alamin. Sama Akang juga yang yang disebutnya Apa? yang megang amanah, Betul Pak Ustadz ya. yang kena titip maksudnya. Mhm. Alhamdulillah juga ya, Akangnya juga semoga sehat, semoga Amin, lancar, semoga amin, amin. berkah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istajib doa ya Allah. Alhamdulillah sahabat, jadi kita tadi ngobrol sama Pak Ustadz, ketemu sama tetehnya, kebetulan lagi sakit ya. Tepang sono lah. Kemarin kan minggu kemarin kesini main gitu Pak Ustadz. Jadi gimana ya? Harap maklum lah gitu ya. Kalau saya main lagi ke sini, soalnya kalau ada titipan pasti ke sini lagi Pak Ustadz. Kalau enggak mah paling mau ketemu ke sini gitu ya. Mungkin bakalan lama gitu. Tapi kalau ada titipan Sabtu Minggu lah pasti saya ke sini Pak Ustadz ya. Jangan bosan-bosan Pak Yang Ustadz. dipanggil Pak Ustadz Karena ini Ustadz muda lah. saya bukan Ustadz. Karena ini Pak Ustadz berilmu ya. Saya patut khidmat lah insya Allah. Nah, oke, sahabat, alhamdulillah saya sudah menyampaikan amanah dari hamba Allah dari Padalarang Kota Baru. Mudah-mudahan beliau dimudahkanlah segala urusannya, dilancarkan bisnisnya, terus apa yang dicita-citakan mudah-mudahan dikabul ya, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, Teteh, terima kasih waktunya ya. Sehat selalu di sini. Assalamualaikum.
Alhamdulillah sahabat, barusan kita silaturahmi ke Pak Ustadz sama ke teteh di sini. Mudah-mudahan asbab silaturahmi ini menjadikan keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.